Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah bertemu kembali di mata pelajaran PAI. Yang alhamdulillah pada pekan ini kita masih membahas pembahasan di bab 9, yaitu tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam dikenal dengan istilah al-muamalah al-madiyah. Ekonomi Islam memiliki sifat rabani dan insani. Ekonomi Islam adalah aturan-aturan yang mengatur pergaulan dan perhubungan manusia dalam hidupnya. Adapun interaksi yang terjadi dalam ekonomi Islam, pertama ada jual beli, ada utang piutang, ada sewa menyewa, sirkah, perbankan syariah, dan asuransi syariah. Nah, pada pekan sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan tentang utang piutang, di mana di dalamnya ada perbuatan riba yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk pekan sekarang kita masuk ke pembahasan tentang sewa menyewa. Sewa menyewa dikenal dengan istilah izarah. Dalam kajian Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata azru yang berarti pengganti. Secara istilah, izarah atau sewa menyewa adalah akad atas manfaat yang dimaksud lagi diketahui dengan tukaran sesuai dengan kesepakatan. Adapun dalilnya terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Adapun syarat dan rukun pada izarah atau sewa menyewa, yaitu pertama, rukun izarah ada yang menyewa dan menyewakan. Untuk yang menyewa dan menyewakan, kriterianya harus berakal, balik, atas kehendak sendiri, dan tidak mubazir. Yang kedua, rukun izarah adanya sewa. Kemudian yang ketiga, rukun isarah, yaitu adanya manfaat. Manfaat di sini yaitu manfaat yang berharga. Kemudian keadaan manfaat dapat diberikan oleh yang menyewakan. Kemudian yang ketiga, diketahui kadarnya dengan jangka waktu yang tertentu. Kemudian syarat sah izarah, pertama, kedua belah pihak rela. Kemudian yang kedua, mengetahui manfaat barang yang disewa. Kemudian yang ketiga, barang yang menjadi objek bisa diserahkan pada saat akad. Kemudian yang keempat, barang dapat diserah terimakan termasuk manfaat yang dapat digunakan penyewa. Selanjutnya, manfaat dari barang tersebut statusnya hukumnya mubah, bukan termasuk barang yang diharamkan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang sirkah. Sirkah menurut bahasa berasal dari kata ittilat atau berbaur. Adapun menurut istilah, sirkah adalah perserikatan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang didorong oleh kesadaran untuk meraih keuntungan. Adapun dalil nakli tentang sirkah terkandung dalam Quran surat Sad ayat 24. Nah, rukun sirkah apa saja? Rukun sirkah pertama adanya sigot atau lapaz akad. Yang kedua, adanya orang yang berserikat, dan yang ketiga, adanya pokok modal yang disepakati. Selanjutnya, syarat sirkah. Syarat sahnya sirkah, pertama, sigot lafal, yaitu kalimat akad perjanjian dengan syarat mengandung arti izin untuk membelanjakan barang syarikat. Contohnya, ijab, ketika bersyarikat pada barang ini dan saya izinkan engkau menjalankannya. Lalu qabul, saya terima seperti apa yang engkau katakan tadi. Nah, kalau pada zaman modern sekarang, lafal tersebut cukup menggunakan perjanjian yang disaksikan dengan akte notaris. Lalu
syarat sah sirkah yang kedua yaitu anggota atau orang yang bersarikat harus memenuhi syarat, yaitu sehat akal, balik, merdeka, dan tidak dipaksa. Kemudian syarat sirkah yang ketiga yaitu pokok modal yang disepakati. Pertama, modal berupa uang atau barang yang dapat ditimbang atau ditakar. Kedua, modal hendaklah dapat digabungkan sebelum akad sehingga tidak dapat dibedakan lagi. Kemudian yang ketiga, modal tidak harus sama tetapi menurut pemufakatan orang yang berserikat. Kemudian ada beberapa macam sirkah. Pertama, ada sirkah inan, ada sirkah wuzuh, ada sirkah abdan, ada sirkah mufawwadoh. Sirkah inan adalah sirkah kerjasama antara dua orang atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi kerjasama dan modal dalam menjalankan suatu usaha. Kemudian sirkah wuzuh adalah kerjasama dua orang atau lebih yang membeli sesuatu tanpa memiliki modal, tanpa berpegang kepada nama baik dan kepercayaan pedagang, hanya berpegang kepada nama baik dan kepercayaan pedagang. Lalu selanjutnya ada sirkah abdan, yaitu kerjasama dua orang atau lebih sepakat untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan hasilnya dibagi menurut kesepakatan. Selanjutnya ada sirkah mufawwadoh, yaitu sirkah kerjasama antara dua pihak atau lebih saling menjalin ikatan untuk bekerja sama melakukan suatu pekerjaan dengan syarat keduanya menyetorkan modal yang sama, melakukan pengolahan yang sama, di jalur yang sama dengan peran salah satu pihak dari keduanya bertindak selaku kafil atau penanggung jawab atas nama bagi yang lain dalam urusan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang perbankan syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit lembaga syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha serta tata cara dalam proses melakukan kegiatan usahanya. Nah, kita dikenal istilah bank syariah. Nah, bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya, terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Adapun produknya, pertama ada mudharabah, ada musyarakah, ada murabahah, ada wadiah atau jasa penitipan, dan ada deposito mudharabah. Lalu apa perbedaan bank syariah dan bank konvensional? Bank syariah, aspek legalitasnya hukum Islam dan positif. Investasinya halal, bersifat kemitraan, bertujuan profit dan palah oriented. Sedangkan bank konvensional, aspek legalitasnya positif, kemudian investasinya ada halal dan haram, bersifat debitur dan kreditur. Tujuan dari bank konvensional yaitu bertujuan profit oriented. Dalam bank syariah dikenal istilah bagi hasil. Nah, bagi hasil ini penentu rasio yang dilakukan saat akad berdasarkan untung rugi. Bagi hasil bergantung pada proyek yang dijalankan. Sementara bunga yang dikenal dalam bank konvensional, penentuan bunga ditetapkan saat akad dengan persentase berdasarkan jumlah uang dan pembayaran bunganya tetap. Jadi kalau bagi hasil yang ratio yang didapatkan itu tergantung pada proyek yang dijalankan, apakah menghasilkan atau justru sebaliknya. Sementara kalau bunga, mau proyeknya berhasil atau tidak, mau proyeknya besar atau tidak hasilnya,
persentasenya tetap segitu. Yang selanjutnya ada asuransi syariah. Asuransi syariah dikenal juga dengan istilah tafakul, yang artinya menjamin atau saling menanggung. Tafakul adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru yang memberikan pola untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad. Prinsip dasar asuransi syariah: pertama, saling bertanggung jawab; yang kedua, saling kerjasama dan membantu; dan yang ketiga, saling melindungi. Adapun perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah: pertama, asuransi syariah operasionalnya berdasarkan ajaran Islam. Kontraknya didasari al-tafakul ala-mudharabah, berkonsep tabaru, ada dewan pengawas di dalamnya, kemudian sistemnya bagi hasil, selanjutnya dana premi menjadi milik peserta, dan lain-lain. Sedangkan pada asuransi konvensional tidak berdasarkan ajaran Islam, berdasarkan jual beli, kemudian tidak mengamalkan tabaru, tidak ada pengawas, berasaskan bunga, dana premi, milik perusahaan, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah baik di dunia maupun di akhirat. Segala kebenaran milik Allah dan segala kehilapan itu datangnya dari saya pribadi, dan saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kehilapan yang saya lakukan. Saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.